Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman pecinta Filsafat Channel, yaitu suatu channel yang membahas tentang masalah filsafat dan pemikiran. Satu channel yang berupaya untuk memberikan sumbangsi diskusi tentang filsafat yang dibahas secara mudah dengan bahasa biasa, tidak menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Biasanya kalau di dalam filsafat itu selalu identik dengan bahasa yang tinggi seperti itu ya, bahasa yang terlalu muluk dan sebagainya. Tetapi di channel ini, khususnya di Filsafat Channel ini, saya berupaya untuk menjelaskan filsafat itu dengan bahasa yang sangat sederhana sekali. Dari beberapa konten yang telah saya buat, misalkan kemarin itu ada konten tentang Socrates, kemudian Plato, terus kemudian sebelumnya juga ada masa pemikiran sebelum Socrates atau filosof Prasokrates dan pemikiran Prasokrates itu sudah dibahas dalam channel ini. Maka kali ini setelah Plato, maka saya akan mencoba untuk urut ya istilahnya dalam kajian filsafat. Maka kali ini saya akan membahas pemikirannya, yaitu pemikirannya Aristoteles. Secara garis besar gitu, Aristoteles itu dilahirkan di Stagira, yaitu di salah satu di Yunani sana ya, pada tahun 384 sebelum Masehi. Terus meninggal pada tahun 342 sebelum Masehi gitu. Aristoteles ini merupakan salah satu murid terbaik dari Plato ya. Artinya Aristoteles ini berguru langsung, bahkan dianggap sahabat, teman dan sebagainya oleh Plato, sekaligus murid. Berguru langsung kepada orang yang luar biasa, maka hasilnya sangat luar biasa. Seperti ini. Ini seringkali dikatakan oleh beberapa guru saya, dosen saya, kiai saya juga pernah mengatakan demikian. Istilahnya begini, kalau kita punya guru yang baik, punya mursyid yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Tapi apabila punya guru yang kurang baik, terus kemudian arogan dan sebagainya, maka jangan harap muridnya juga bisa menjadi lebih baik. Ya, intinya 11-12 lah kemungkinan seperti itu. Aristoteles di dalam dunia filsafat terkenal sebagai bapak logika. Akan tetapi perlu saya tegaskan di sini, yang menjadi peletak dasar fondasi logika itu bukan Aristoteles, tetapi yang menjadi meletakkan dasarnya itu adalah Socrates. Jadi seperti itu, dikembangkan oleh Plato lalu kemudian disempurnakan oleh Aristoteles ini. Maka wajar kalau dikatakan sebagai bapak logika. Kenapa? Karena dia yang berhasil menyusun struktur logika berpikir kita dalam ranah filsafat, maksud saya ya, itu jauh lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Loh, misalkan ada pertanyaan seperti ini, loh kok bisa Pak? Kenapa kok tidak Socrates?
Kenapa kok tidak Plato? Kenapa kok harus Aristoteles? Nah, banyak alasan yang kemudian mengarah kepada Aristoteles sebagai bapak logika, karena beliau orang yang mampu atau filosof yang mampu kemudian menjelaskan secara terstruktur dalam konsep-konsep logika ini secara baik dan sebagainya, sehingga mampu membangun satu konsep argumentasi kalau kita gunakan hari ini dengan baik, ya, seperti itu. Sama halnya misalkan ini kan hanya konsepsi umum saja ya, bahwa kesepakatan umum saja sebenarnya itu. Kalau kita mau gunakan misalkan Plato sebagai bapak logika, sebenarnya tidak masalah, atau Socrates sebagai bapak logika juga tidak masalah. Tetapi kemudian di dalam kajian ilmu itu ada sesuatu yang disepakati secara umum gitu. Nah, kebetulan dalam ranah filsafat ini yang disepakati sebagai bapak logika itu adalah Aristoteles, seperti itu. Kalau berbicara dalam ranah yang lain, misalkan Ibnu Khaldun itu jauh lebih dulu daripada Auguste Comte misalkan dalam menyusun ilmu sosiologi gitu. Bahkan dalam beberapa referensi beliau dikatakan sebagai bapak sosiologi hukum gitu, hukum seperti itu, hukum sosial maksudnya. Nah, kemudian kenapa kok Auguste Comte yang kemudian dikatakan sebagai bapak sosiologi? Ya, di beberapa hal tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dan juga ada kepentingan-kepentingan itu, seperti itu. Tapi ini tidak masalah bagi saya, ini tidak masalah, karena yang penting bagi saya adalah bagaimana sumbangsi pemikirannya gitu. Logikanya disebut logika tradisional, itu Aristoteles ya, karena nantinya berkembang apa yang disebut dengan logika modern. Nah, logikanya masih disebut sebagai logika tradisional gitu kalau Aristoteles. Logika Aristoteles itu sering juga disebut sebagai logika formal. Nah, seperti itu. Lalu kemudian Aristoteles itu sebenarnya meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulunya, baik itu Socrates maupun gurunya sendiri yaitu Plato. Aristoteles itu kemudian berjuang gitulah, melanjutkan estafet perjuangan dalam konteks ranah pemikiran. Ada beberapa karya yang sangat luar biasa ya. Kalau kita misalkan dibagi dalam garis besarnya, maka kemudian karyanya Aristoteles itu dibagi ke dalam empat kategori secara umum ya. Yang pertama yaitu logika. Biasanya logika itu disebut organon gitu. Alat membentangkan itu, atau tentang pengertian, putusan, silogismus, bukti dan lain-lain. Itu yang sumbangsinya di dalam logika. Yang terkenal dalam konteks ini adalah silogismenya. Apa itu silogisme? Silogisme itu adalah satu bentuk menyusun kerangka, lalu kemudian dari hal yang sifatnya umum menuju sesuatu yang sifatnya khusus gitu. Metode deduktif dalam hal ini ya. Contohnya misalkan seperti ini. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian, atau setiap manusia pasti akan mati. Ali adalah manusia, maka conclusionnya adalah Ali pasti akan mati. Itu yang disebut dengan
silogisme. Jadi satu penarikan kesimpulan dari yang sifatnya umum menuju khusus, deduktif ya, bersifat deduktif gitu. Ini yang terkenal itu. Uh, Terus kemudian ada fisika. Fisika itu tentang alam, langit, binatang dan hewan, jiwa dan lain-lain. Ini bagian dari fisika. Kenapa kok kemudian Aristoteles itu mahir dalam bidang ini, dalam bidang fisika? Kita tahu bahwa orang tuanya atau ayahnya itu adalah seorang dokter ya, yaitu sejak kecil sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran dari ayahnya, sehingga wajar kalau kemudian walaupun dididik oleh Plato, tetap saja karakter yang melekat di dalam dirinya itu akan muncul dan bertahan gitu, seperti itu. Kenapa? Karena sudah dari kecil itu ditata, diperkenalkan oleh hal-hal yang sifatnya empiris ya, sifatnya yang real gitu. Kalau Plato kan tidak. Sesuatu yang nyata bagi Plato adalah yang ada di alam ide sana. Sedangkan yang ada di sini itu sifatnya bisa berubah, tidak abadi, itu menurut Plato. Tapi kalau Aristoteles berbeda. Yang ketiga yaitu metafisika. Ya, metafisika, buku-buku yang terutama tentang filsafat pada waktu itu ditempatkan di belakang buku-buku fisika. Kemudian kata metafisika berarti filsafat, jadi seperti itu. Dalam konteks ini metafisikanya yang terkenal yaitu tentang matter, materi, terus kemudian form, ya, seperti itu. Bila orang-orang sofis ya banyak menganggap manusia itu tidak akan mampu memperoleh kebenaran, tetapi berbeda dengan Aristoteles dalam metafisik menyatakan bahwa manusia dapat mencapai kebenaran itu sendiri. Kalau tidak salah di kutipan bukunya Meyer ya, di halaman 152, terus kemudian sampai ke halaman 155 kita bisa mengetahui tentang penjelasan tentang matter dan form itu sendiri. Nah, terus kemudian apa itu tentang matter gitu. Ia berpendapat Aristoteles mengeluarkan pendapatnya yang mengatakan bahwa matter dan form itu bersatu. Matter memberikan substansi gitu ya. Matter memberikan substansi sesuatu. Form memberikan bungkusnya gitu. Jadi matter memberikan substansi sesuatu, form memberikan bungkusnya. Setiap objek terdiri dari atas, setiap objek bagi Aristoteles itu terdiri dari atas matter, materi ya, terus kemudian dan form, bentuk ya, seperti itu, form. Terus kemudian jadi ia mengatasi apa yang menjadi dualisme di dalam pemikiran gurunya yaitu Plato, seperti itu. Dia mencoba untuk mengatasi hal itu. Sebab bagi Plato ya, matter dan form berada sendiri-sendiri, seperti itu. Ia juga berpendapat bahwa matter itu potensial dan form itu aktualitas, itu dalam pandangannya Aristoteles ya. Nah, kemudian dalam metafisika itu Aristoteles juga berpendapat bahwa Tuhan itu menurut Aristoteles berhubungan dengan dirinya sendiri. Terus kemudian ia tidak berhubungan dengan alam ini. Ia bukan persona gitu. Bukan persona, atau ia tidak memperhatikan doa dan keinginan manusia. Ini menurut Aristoteles. Dalam mencintai Tuhan, kita tidak usah berharap ia mencintai kita. Aristoteles mengajarkan tentang satu kesungguhan
dalam ketika kita menyembah Tuhan sebenarnya kita di dalam Islam itu sendiri seperti Rabi'atul Adawiyah ya, tokoh sufi yang sangat terkenal, yaitu Rabi'atul Adawiyah dengan konsep mahabbahnya. Jika aku beribadah hanya karena takut kepada nerakamu, maka bakarlah aku ke api nerakamu, kan seperti itu. Terus kemudian apabila aku hanya mengharap surgamu, maka kemudian ya artinya Rabi'atul Adawiyah itu tidak mengharapkan surga, maka jadikanlah surga itu tempat yang sengsara baginya. Tetapi kalau aku beribadah kepadamu, terus kemudian karena cinta, karena kesungguhan hati dan sebagainya, maka jangan sekali-kali engkau palingkan wajahmu dariku. Itu apa yang pernah dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah itu, tentang kecintaan terhadap Tuhan. Nah, dalam konteks ini tentu Aristoteles berbeda, bahwa dia beranggapan dalam konteks pikiran filsafat ya, Tuhan bisa dicapai dengan akal, tetapi ia percaya pada Tuhan, terus kemudian istilahnya konsepnya Tuhan itu tidak berhubungan dengan alam, karena itu tentang sesuatu yang kemudian melahirkan kontroversi di kalangan atau perdebatan sengit antara Ibnu Sina dan Al-Ghazali nantinya di abad pertengahan, ketika filsafat Islam itu muncul ya, sebagai penyangga dari kehancuran filsafat Yunani. Banyak orang yang berpendapat ya, atau buku-buku yang ditulis saya sebenarnya tidak sepaham dengan buku-buku yang kita pelajari di bangku kuliah itu. Kenapa? Karena setelah filsafat kuno itu, kalau di dalam pengantar filsafat kuno itu ya filsafatnya Aristoteles ini ya, atau tiga tokoh itu, Socrates, Plato dan Aristoteles, lalu kemudian loncat kepada masalahnya lain Descartes gitu. Sedangkan sebelum sampai ke sana, kalau menurut saya ini dari beberapa buku yang saya baca itu yang menyanggah kehancuran, yang menyelamatkan filsafat dari kehancuran, yaitu adalah orang-orang Islam itu di abad pertengahan. Sekali lagi yang disepakati secara umum bahwa orang yang pertama kali mengkaji filsafat, menulis filsafat dan sebagainya, menyalin filsafat dari bahasa Yunani ke bahasa Arab itu adalah Al-Kindi. Tentu ini bukan satu patokan yang sahih ya, istilahnya seperti itu. Kalau Anda mendapatkan, oh Pak kok seperti ini, misalkan kepada dosennya, atau kok saya mendapatkan seperti ini, silahkan Anda diskusikan di ruang kuliah gitu, seperti atau di forum-forum seminar dan sebagainya, ketika ada bahasan-bahasan tentang filsafat gitu. Nah, dalam metafisika seperti itu, yaitu tentang form. Apa itu form, misalkan seperti itu. Apa itu material? Nah, ini yang harus kita pahami gitu. Terus kemudian sebelum saya lanjut nanti ke bahasan metafisika yang menurut saya itu paling penting ya dalam kajian atau dalam bahasan ini, yang keempat yaitu tentang pengetahuan praktis itu. Pengetahuan praktis, etika Idumea, terus kemudian etika Nicomacheia, yaitu tentang Republika Athenensem misalkan seperti itu. Terus kemudian retorika itu tentang cara berdebat ya, cara berpidato ya, dan politika itu yang ada di pengetahuan praktis yang menurut Aristoteles itu. Oke, dalam
pandangannya Aristoteles, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa yang menjadi penting di sini yaitu tentang adanya matter dan form, itu substansi, terus kemudian bentuk, ya seperti itu. Kalau kita ingin paham tentang apa itu yang disebut dengan sebab material, terus sebab efisiensi, terus sebab formal, sebab final, itu dalam memahami, kita harus memahami itu dalam upaya memahami method dan form itu sendiri itu. Kalau sebab material, materi dari perubahan itu. Terus kemudian sebab efisien, pelaku dari perubahan itu sendiri. Terus kemudian sebab forma, bentuk dari uh, perubahan gitu. Terus kemudian ada sebab final, yaitu tujuan dari perubahan. Nah, hal ini yang kemudian harus kita pahami secara baik ya. Nah, karena apa istilahnya, banyak terdapat ketidakpahaman dalam konteks memahami ajaran Aristoteles ini gitu, tentang di metafisika ini. Terus kemudian apa itu substansi? Misalkan kita berbicara tentang substansi ya. Sebelum saya bahas yang 4 tadi, pengertian yang disebut substansi ialah pengertian yang menunjuk sesuatu yang adanya pada yang berada itu sendiri. Misalkan pengertian manusia ya. Pengertian manusia kalau di sini itu misalnya menunjuk inti manusia yang konkret gitu. Artinya manusia secara keseluruhan itu adalah manusia, terus secara konkret, terus kemudian yaitu kemanusiaannya itu. Terus kemudian adapun kemanusiaan itu adanya pada manusia itu sendiri. Kemanusiaan ya, manusia itu secara konkret, secara utuh manusia. Terus kemanusiaan, sering kita berbicara tidak memiliki rasa kemanusiaan. Nah, rasa kemanusiaan itu sebenarnya itu ada di dalam diri manusia gitu. Yang disebut dengan substansi ialah pengertian yang menunjuk sesuatu yang adanya pada yang berada itu sendiri. Nah, sesuatu yang adanya berada pada yang ada. Nah, sifat kemanusiaan itu ada atau keberadaannya, tetapi ada di dalam adanya, yaitu adanya yang disebut dengan manusia secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Terus kemudian misalkan pengertian bapak, misalkan bapak menunjuk kebapaan, akan tetapi kebapaan ini adanya bukanlah pada kebapaannya itu sendiri, melainkan pada manusia. Itu seperti itu. Terus kemudian bukanlah kebapaan itu merupakan sesuatu yang mutlak bagi manusia. Banyak manusia yang bukan bapak, kan seperti itu. Banyak manusia yang bukan bapak. Pengertian yang menunjuk sesuatu yang adanya itu pada substansi disebut accident, itu seperti accident seperti itu. Ini yang harus kita pahami. Kembali ke yang 4 tadi, sebagaimana apa yang saya katakan, sebab material, misalkan materi dari perubahan, sebab efisien, pelaku dari perubahan, sebab forma, bentuk dari perubahan, terus kemudian sebab final, yaitu tujuan dari perubahan. Sebab material itu materi dari perubahan, misalkan kayu jati, misalkan ya, kayu jati, lalu kemudian itu adalah kan materi dari perubahan, sesuatu materi yang sesuatu materi gitu, yang kemudian yang akan memiliki bentuk berubah gitu. Terus kemudian ada sebab efisiensi, yaitu pelaku dari perubahan itu. Pelaku perubahan itu apa? Yaitu manusia gitu. Manusia. Maka kemudian materi itu yang dari pohon jati, kemudian karena ada
ada sebab efisiensi, yaitu seperti itu. Terus kemudian itu kemudian diubah oleh manusia itu dari sebongkah kayu jati kemudian diubah menjadi misalkan meja, terus kemudian diubah menjadi kursi gitu. Ya, perubahan yang terjadi dari kayu jati ke kursi, ke meja dan sebagainya itu disebut dengan sebab formal, yaitu sudah menjadi bentuk, seperti itu. Terus kemudian ada yang disebut dengan sebab final, itu yaitu tujuan dari perubahan itu sendiri. Nah, maksudnya begini ya, kalau di dalam konteks filsafat, terutama pemikiran Aristoteles ini, apa yang disebut dengan materia dan forma, itu kan adanya substansi kan seperti itu ya. Substansi, terus kemudian apa namanya, mater itu memberikan substansi, sesuatu form memberikan pembungkusnya, yaitu substansi itu dari subjek ya, dari subjek itu sendiri, kemudian ada substansinya gitu, seperti itu. Nah, substansi itu yang kemudian dibungkus oleh form itu sendiri, oleh bentuk itu sendiri. Maka meja misalkan ya, meja itu memiliki substansi apa meja itu, sehingga kemudian bentuk meja itu yang membungkus substansinya gitu. Kalau kalau Plato kan beda gitu. Kalau Plato kan beda, dia lebih kepada hal-hal yang sifatnya apa namanya, abstraksi ya, seperti itu. Kenapa kalau saya katakan demikian? Karena eh, bagi Plato eh, meja itu adalah cuma gambaran, bukan realitas gitu. Tapi kalau bagi bagi Aristoteles itu, apa yang ada di depan kita itu yang nyata, itu adalah sesuatu yang nyata, itu bukan sebuah gambaran, tetapi itu adalah konkret, hal yang konkret itu menurut Aristoteles itu. Lalu kemudian adanya perubahan-perubahan itu dari sebongkah kayu jati kemudian menjadi meja, bisa saja kemudian meja itu diubah oleh yang sebab efisiensi itu, misalkan diubah lagi bentuknya. Nah, tetapi kemudian apa namanya, bentuk itulah yang kemudian membungkus substansi yang ada di dalamnya gitu. Yaitu meja memiliki substansi meja itu apa? Maka bentuk meja itu yang kemudian menyebabkan orang mengatakan bahwa itu meja gitu, seperti itu. Nah, itu konkret bagi Aristoteles gitu. Sebab formal itu bentuk ya, bentuk. Terus kemudian sebab final itu adalah tujuan dari perubahan itu sendiri. Misalkan begini secara runut ya. Orang itu sebongkah kayu jati kemudian dijadikan meja, terus kemudian dijadikan kursi, terus kemudian dijadikan apa namanya, meja itu kemudian diubah misalkan menjadi kursi, itu kan bisa saja. Terus kemudian dari kursi itu karena sudah tidak layak pakai misalkan dibuat seperti alat penggorengan atau apa, atau alat mukul maling atau apa, itu kan sudah berubah bentuknya. Dan perubahan bentuk itu substansi itu mengikuti di dalamnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi substansinya meja itu akan berubah menjadi substansi yang lain itu. Tetapi kan ada substansi di dalamnya yang kemudian membungkus adanya apa namanya, bentuk itu yang kemudian membungkus substansi itu. Ya, terus kemudian dari apa namanya, dari pemukul maling dan sebagainya kemudian diubah misalkan menjadi untuk tusuk gigi misalkan. Kemudian itu kan tujuan dari suatu satu bentuk apa yang disebut dengan empat itu, sebab material, sebab efisien, sebab formal, sebab final, itu yang kemudian itu memahami tentang apa namanya, method dan form, seperti itu, dan form. Nah, kemudian uh, masih banyak ya yang apa namanya, yang perlu kita pahami dari pemikirannya Aristoteles, misalkan tentang ontologia, misalkan sesuatu sebagaimana sesuatu itu, misalkan. Terus kemudian ada kajian yang disebut ausologia, misalkan substansi sesuatu dari sesuatu. Substansi sesuatu dari sesuatu gitu. Ada substansi, kemudian substansinya misalkan formnya itu membentuk, kemudian dari bentuk itu kemudian apa namanya, ada substansi di dalamnya, itu substansi sesuatu dari sesuatu gitu. Terus kemudian etologia, misalkan sebab musabab, atau misalkan hukum kausalitas di sini ya. Terus kemudian di
pemikirannya Aristoteles lagi, ada yang disebut dengan teologia. Teologia itu adalah teologi atau yang ilahi, atau teologi itu theo dan logos itu di dalam bahasa Yunaninya ya, yaitu filsafat apa namanya atau kajian yang membahas tentang masalah-masalah ketuhanan gitu, seperti itu. Uh, Memang tidak bisa dipungkiri ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini kemudian apa pemikiran-pemikiran Aristoteles kemudian menjadi perdebatan, kemudian sebagaimana apa yang saya katakan tadi di depan, yaitu tentang pemikirannya tentang apa namanya ini tentang metafisika ini yang mempengaruhi Ibnu Sina, terus kemudian nah ini kemudian yang memberikan apa namanya pertarungan besar dalam konsep ketuhanan ketika berbicara tentang teologi nanti di sini antara Ibnu Sina dan Al-Ghazali gitu. Bagi teman-teman atau siapa saja yang baru ketemu channel atau yang baru ketemu dengan filsafat, jangan dipahami begini, ketika ada pertarungan antara Al-Ghazali dan Ibnu Sina, itu pertarungan secara misalkan debat di satu forum dan sebagainya, atau saling balas nulis, tidak. Karena Al-Ghazali itu lahir setelah Ibnu Sina itu tidak ada gitu. Bahkan Ibnu Rus atau Averroes ya, kalau Ibnu Sina itu dikenal dengan Avicenna, kalau Ibnu Rus itu terkenal dengan Averroes, itu juga membantah pendapatnya Al-Ghazali. Itu juga tidak pernah ketemu dengan Al-Ghazali, seperti itu. Pembelaannya dengan tahafud apa namanya, tahafud ya. Nah, kalau Al-Ghazali itu ketika menyerang filsafat itu dengan tahafudul falasifah, lalu kemudian dibela oleh Ibnu Rus dengan tahafud. Nah, kenapa di situ? Karena adanya satu perbedaan konsep tentang dalam memahami konsep ketuhanan dan konsep teologi tadi, misalkan. Ya, apa perbedaannya? Misalkan adanya perbedaan tentang Tuhan yang sifatnya personal, lalu kemudian ada Tuhan yang sifatnya impersonal. Apa? Tuhan personal itu memiliki kehendak, terus kemudian mengatur dan mencipta. Itu yang disebut dengan apa namanya, kalau di dalam pemikirannya Aristoteles itu the first cause of motion. Itu yang kemudian melahirkan perdebatan di sini, penggerak pertama bagi apa namanya, bagi Ibnu Sina. Dia adalah dianggap sebagai penggerak pertama. Terus kemudian ada hal-hal yang lain gitu, seperti itu, sehingga di dalam konteks Tuhan impersonal itu bagi apa namanya, bagi Ibnu Sina itu Tuhan tidak seperti itu gitu loh, tidak semanusiawi itu ya. Tidak, sebenarnya Tuhan itu tidak bisa dipahami dengan semudah itu gitu. Tidak hanya kemudian ketika memiliki kehendak itu tidak semanusiawi gitu. Ketika memahami kehendaknya, maksudnya tidak semanusiawi itu. Apakah kehendaknya itu sama dengan kehendak seperti itu? Ada hal-hal lain itu sebenarnya yang kemudian mampu kita pahami dengan baik di situ. Tetapi ini kan hanya perbedaan dalam pandangan metafisik ya, metafisik. Tentu itu apa namanya, dasarnya juga berbeda gitu. Ini yang harus kita pahami. Dasarnya Imam Al-Ghazali yaitu adalah pendekatan Al-Qur'an, hadis, tasawuf, seperti itu. Dengan konteks sufistiknya gitu. Tetapi kemudian kalau Ibnu Sina dia lebih kepada konsep filosofisnya gitu. Apakah Ibnu Sina tidak paham Al-Quran dan hadis? Paham, tetapi dalam memahami ini dia menggunakan pemahaman filosofisnya, seperti itu. Ada ketika apa namanya Profesor Lukmanul Hakim itu memberikan penjelasan ketika ada perdebatan antara dua tokoh itu seperti Ibnu Sina dan Imam Al-Ghazali, sebenarnya itu dijawab oleh seorang yang sangat bijaksana. Apa jawabannya? Kalau menurut beliau, Profesor Lukmanul Hakim itu,
Ibnu Sina katanya, andaikan ketemu itu, andai-andai Ibnu Sina, saya tahu isi apa namanya, isi hatimu, seperti itu. Tetapi kemudian Ibnu Ibnu Sina mengatakan, saya tahu isi pikiranmu. Nah, seperti itu. Artinya apa? Ibnu Sina hanya mengetahui tentang konsep pikiran, konsep pikiran ya, rasio. Tetapi Al-Ghazali lebih mendalam daripada itu, yaitu tentang konsep hati. Nah, ini saya renung, saya merenung begitu dalam konteks ini. Saya merenung ya, ternyata memang pola pikir manusia arahnya itu kita bisa tebak sebenarnya dengan pola-pola yang bisa kita pelajari dengan metode-metode yang berkembang hari ini. Tetapi hati itu tidak bisa ditebak. Maka hati itu hanya bisa ditebak, hanya bisa diketahui melalui apa yang disebut dengan pendekatan sofistik gitu, seperti itu. Mungkin ini dulu terkait apa yang bisa saya sampaikan tentang apa itu matter, terus form dan sebagainya, tentang metafisikanya Aristoteles. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Uh, Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa berikan dukungannya apabila dirasa uh, hal ini atau konten ini, penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan sungkan untuk memberikan dukungannya agar saya lebih semangat dalam membuat konten.